saya sholat tahajud. Nah, selesai saya sholat tahajud, justru malah yang saya buka itu bukan Al-Quran. Yang saya buka itu justru Alkitab. Nah, ketika saya buka Alkitab itu, saya sempat, hati saya itu tanya, loh, kok saya buka Alkitab bukan buka Al-Quran? Pada saya habis sholat. Akhirnya entah gimana, saya tetap buka. Nah saya cari kata-kata itu, dan pas benar ketika saya buka itu saya lihat benar. Saya lihat benar, itu ternyata di dalam Matius 5 ayat 44. Itu di situ kan ditulis, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dalam pola pikir saya, di sini ada tulisan, tetapi aku berkata kepadamu. Aku ini A-nya itu huruf besar. Berarti sebenarnya yang ngomong ini adalah Tuhan. Salam teman-teman sekalian, saya perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, sebenarnya Ahmad Ar-Rahman, itu nama pemberian dari orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim yang taat, dan dari kecil saya dibimbing oleh orang tua saya selalu mengikuti dan mentaati aturan-aturan agama Islam. Mulai dari bangun pagi terus sampai bermain pun, kemudian sampai saya sekolah, bergaul, kemudian sampai saya tidur pun, semua itu ada aturan-aturan dari agama yang dulu pernah saya anut, yaitu Muslim. Ya. Setelah itu dari kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk memperkenalkan agama Islam, mulai dari sholat, kemudian berpuasa, kemudian membayar zakat, terus setelah itu bapak saya sampai naik haji, apa maksud dan tujuannya. Itu terus dari kecil sampai saya sekolah dasar, SD, SMP, nah SMA. Saya yang dari SD, saya di sekolah negeri, itu dari Jakarta di Petobogan, kemudian pindah saya ke Bekasi, kemudian sekolah di Bekasi, kemudian sampai SMP di Bekasi, kemudian SMA-nya baru saya pindah ke Sukabumi. Orang tua saya mengarahkan saya untuk mengikuti pendidikan di pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Mansuriah Sukabumi. Di sana saya dididik tata cara keislaman yang kafah, yang baik, yang benar. Itu di pondok pesantren itu saya selama 3 tahun mengikuti pendidikan di sana. Kemudian dari pertama saya masuk, kemudian diperkenalkan tata cara, aturan-aturan pondok pesantren, yaitu mulai dari bangun pagi kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita masuk kelas, yaitu ada kelompok. Di sana itu ada kelompok asal daerah masing-masing. Itu kalau misalkan dari Jakarta, misalnya Jakartanya Jakarta Barat, mereka akan masuk ke dalam kelas kelompok Jakarta Barat. Kemudian dari Bekasi juga ikut teman-teman yang dari Bekasi, kemudian dari Tangerang juga ada kelompok yang dari Tangerang. Itu setiap selesai sholat subuh itu selalu ada kelas. Nah, selesai dari kelas yang di sholat subuh itu, dan di dalam kelas itu kita diajarkan bagaimana cara-cara banyak pelajaran tentang Islam, tata cara kehidupan di dalam Islam, kemudian tata cara berkhotbah, kemudian tata cara kita bergaul, itu semua diajarkan di sana. Kemudian selepas dari selesai dari kelas itu, kita langsung kembali ke dalam asrama, yang dimana di dalam pesantren itu kalau laki-laki itu ada 2 asrama, yaitu asrama Akom dan Al-Hikmah.
itu ada 2 asrama. Kemudian juga ada kalau putri itu mereka di dalam tempat kiainya masing-masing, itu di asramanya masing-masing. Nah, selesai saya menjalankan sholat subuh, kemudian masuk kelas, pendidikan, selesai sholat subuh, kemudian kembali ke dalam asrama, kemudian kita melanjutkan ke sekolah. Nah, di dalam pondok pesantren tersebut itu ada sekolah formalnya, di mana saya mengikuti waktu itu, saya tidak memilih aliyah, tapi saya memilih SMA. Nah, SMA itu umum, nah kalau aliyah itu lebih fokus ke dalam keagamaan. Nah, di sana saya belajar di SMA itu, di dalam pondok pesantren, di dalam lingkungan pondok pesantren, itu mata pelajarannya juga sama, ada beberapa masukan mata pelajaran umum, dan tapi di sana ada beberapa pelajaran yang agama Islam, misalkan seperti Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian faraid, itu fikih, itu semua itu ada dimasukkan ke dalam kurikulum di SMA pondok pesantren tersebut. Nah, saya sekolah dari jam 7 sampai jam 12, jam selepas zuhur. Jadi jam 7 itu kami sekolah, kemudian jam 10 istirahat, kemudian di dalam istirahat itu kita makan biasanya, kemudian selesai makan, kemudian balik lagi ke sekolah. Nah, kemudian sampai jam 12 itu menjelang zuhur, sholat zuhur. Nah, selesai sholat zuhur itu kita ke dalam masjid yang ada di dalam pondok pesantren. Nah, selepas dari melaksanakan sholat zuhur berjamaah, baru kita kembali ke asrama masing-masing. Nah, di dalam asrama masing-masing itu saya kebetulan di Arkom. Itu di asrama itu ada 12 kamar. Nah, saya ada di kamar nomor 5. Saya ada di kamar nomor 5, kemudian bergaul dengan teman-teman di situ tuh, satu kamar itu ada 6 sampai 7 orang. Kita bergaul, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bogor. Gitu. Nah, selesai sekolah, kita kembali ke kamar, kemudian kita istirahat. Di dalam istirahat itu kadang kita ada diskusi tentang keagamaan dari teman-teman di kamar. Nah, setelah dari itu nanti menjelang asar kita sudah siap-siap lagi. Kita siap-siap lagi untuk melaksanakan sholat asar. Sholat asar berjamaah di dalam masjid. Nanti selepas dari sholat asar itu kita kembali ada kelas. Nah, kelas ini menurut jenjang pendidikannya masing-masing. Gitu. Jadi kita membahas biasanya dari kiainya itu kita buka kitab kuning. Itu kita buka kitab kuning, ada kitab Burda, kemudian kitab kitab Riyadhus Shalihin. Itu. Nah, itu kita buka di sana. Kemudian kiainya menyampaikan, kita nyatet terus semua. Nah, selepas dari sholat asar, kemudian masuk kelas. Selesai kelas itu jam kita sampai jam 5. Sampai jam 5 selesai, kemudian kita kembali ke asrama. Nah, kemudian kita siap-siap untuk sholat maghrib. Nah, selepas dari sholat maghrib, kita kembali ke dalam masjid, kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Nah, di situ baru selesai sholat maghrib itu kita ada biasanya ada kiai itu ceramah, atau kita ke dalam kelas menurut asalnya masing-masing. Gitu. Begitu setiap tahun, setiap hari sehari-harinya di dalam pondok pesantren tersebut selama 3 tahun. Nah, puji Tuhannya, selama saya mengikuti di dalam pondok pesantren itu, kita semua bergaul. Bergaul ini dalam arti kata bergaul yang sehat. Tidak ada, saya tidak mendapatkan hal yang radikalisme ya. Itu tidak ada, paham-paham itu tidak ada. Itu sehat, pondok pesantren tersebut. Kemudian sampai saya lulus. Nah, di dalam setelah saya lulus itu,
Di rumah itu saya kembali ke rumah, itu saya bergaul dengan teman-teman ada di lingkungan. Nah, pada saat itu pernah saya juga diangkat sama teman-teman di lingkungan, misalnya itu sebagai ketua remaja masjid. Di sana itu uh, saya bergaul dengan mereka, kemudian juga ada beberapa teman-teman karena pergaulan antar tetangga, ada beberapa teman-teman juga yang non dari Islam, itu mereka orang Kristen, kemudian mereka bergaul, kemudian mereka bercanda dengan remaja-remaja musola, ya ini ada beberapa teman yang tadinya Kristen, kemudian masuk Islam, karena mereka melihat apa yang saya lakukan, kemudian mereka bergaul itu kok kayaknya enak, kemudian mereka minta bimbingan, ya ini sih bimbing itu. Nah, ada 3-4 orang. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan pekerjaan, ya saya bekerja, kemudian saya tinggalkan kota Bekasi, saya pindah ke daerah Tangerang. Nah, di daerah Tangerang itu saya di Pocis, saya pernah bekerja di Coca-Cola waktu itu. Nah, kemudian saya bergaul di sana dengan teman-teman yang remaja musola yang ada di sana di lingkungan. Nah, itu juga sama juga. Ada beberapa yang agama Kristen, kemudian mereka bergaul. Itu kemudian saya pengaruhi mereka. Itu sebenarnya bagaimana keislaman itu. Mereka akhirnya ada beberapa yang masuk Muslim. Nah, setelah itu lambat laun saya bekerja di sebuah perusahaan security. Nah, saya bekerja dari Coca-Cola, saya keluar, kemudian saya pindah masuk ke security karena waktu itu lagi 98 itu 97 98 97 itu kerusuhan. Akhirnya udah kita tidak bekerja lagi, kemudian saya masuk ke perusahaan jasa security. Nah, saya bertugas waktu itu di Stadion Lebak Bulus, kemudian di Menara Tamrin. Nah, ketika saya bergaul dengan teman-teman, kemudian dengan lingkungan, nah itu ternyata ada teman yang memang orang Kristen, cuma saya perhatikan dia nggak seperti Kristen ya, dalam arti kata kalau minggu ya dia main gitu. Kalau kamu nggak ke gereja, nggak, malas, oh ya udah, ini kita main. Nah, entah suatu saat itu ketika saya sedang mau ke rumah saudara, yaitu dari daerah Muncul yang ada di Tangerang, itu saya niatnya itu mau ke rumah saudara saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu kok berhenti di daerah Pamulang. Nah, saya berhenti di daerah Pamulang, loh, kok saya kok berhenti di sini ya? Akhirnya saya ingat, oh iya saya punya teman di sekitar sini. Ya udah, saya telepon lah. Saya nggak berpikir macam-macam ya saat itu. Akhirnya saya telepon teman saya itu, loh, kamu nggak ke gereja? Saya bilang, oh enggak, kenapa? Enggak, saya lagi ada di sekitar Pamulang nih. Ini juga ada gereja, tapi gerejanya saya lihat, saya perhatikan, ini saya di depan gereja, saya sebut namanya, kemudian dia tanya, kamu ngapain di situ? Enggak, saya nggak ngapa-ngapain sih, cuma pengen tahu doang dalam gereja itu ngapain gitu. Itu dia sudah berpikir bahwa takutnya nanti kalau misalkan saya masuk dalam gereja nanti saya ngacak-ngacak. Gitu. Akhirnya ya dia langsung buru-buru, ya udah tunggu nanti aku situ. Nah, ya udah buru-buru teman itu langsung dia datang, kamu ngapain di sini? Enggak, saya pengen lihat aja di gereja itu ngapain. Dalam pola pikir kemanusiaan saya, dengan saya sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen tersebut, jadi supaya dia masuk Islam, kemudian dia tahu yang benar itu yang mana. Karena dulu yang saya pikir itu yang benar itu agama saya yang dulu itu.
karena tidak semuanya itu serba tertata dan ada aturan-aturannya. Itu akhirnya ketika udah ketemu teman saya itu, kemudian saya masuk ke dalam gereja tersebut, kok begitu pas masuk kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya tanya sama teman saya itu, ini ngapain? Ya ini pujian itu apa? Saya bilang, pujian itu apa? Dia berpikir apa ya di dalam Islam itu? Salat. Oh, salat ya. Ya, salat. Oh, ya. Ini udah saya ikutin karena nyanyinya bahasa Indonesia. Itu akan sangat mudah bagi saya untuk ngerti. Jadi saya ikutin. Nah, setelah itu waktunya persembahan. Itu kan dia bilang persembahan. Saya tanya sama teman saya, persembahan itu apa? Nah, persembahan itu apa ya? Dia mikir persembahan itu apa ya? Itu loh yang ngasih duit itu apa namanya? Amal. Iya amal ya. Akhirnya ya udah, oh amal, ya udah. Gimana kalau kita di muslim itu kalau ada selesai sholat atau apa itu kan ada suka kotak yang jalan di depan gitu kan? Itu amal. Oh ya udah, saya kasih lah. Nah, setelah itu tiba gilirannya pengkhotbah. Ya, akhirnya saya dengarkan ceramah dari pengkhotbah tersebut. Cuma ada satu kata yang membuat tertanam dalam hati saya itu sampai saat ini itu benar-benar terpatri ya, tertanam benar. Karena kenapa? Ini saya tidak pernah mendapatkan selama saya belajar di dalam Islam. Itu pengkhotbah itu bilang, kasihilah musuhmu gitu. Dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Loh, kok hal seperti ini gitu? Kenapa gitu kan? Kita kok biasanya kan kita itu diajarkan, ya, kita itu diajarkan sama orang tua saya itu kalau memang kita mendapatkan sesuatu, ya kita harus kembali. Itu dalam arti kata kalau di dalam Islam itu ada hukum kisos. Ya, itu yang saya dapatkan. Pokoknya gigi ganti gigi. Itu kalau memang dia matiin orang ya mau nggak mau ya memang harus dirajam sampai mati. Gitu. Kemudian kalau dia mencuri dia harus potong tangan. Gitu. Tapi kok ini di Kristen kok justru kita harus mengasihi musuh kita. Gitu. Kita harus mengasihi musuh kita, jangankan mengasihi, kita harus berdoa, mendoakan dia gitu. Orang-orang menganiaya kita itu bagaimana? Sebenarnya saya nggak ngerti itu hal itu. Itu akhirnya selesai dari khotbah itu, saya tanya sama teman saya, udah kalau kamu penasaran, coba aja. Karena di setiap pertengahan minggu itu ada komsel di gereja. Itu ibadah dari rumah ke rumah. Ini coba ya udah deh, nanti kalau misalnya saya coba mau datang. Itu akhirnya saya coba datang. Pulang kerja saya langsung datang ke tempat komsel. Nah, selesai materi yang dia si pembawa acaranya bicara, terus saya tanya, maaf Pak, ini mungkin saya agak menyimpang dari pembicaraan. Saya mau tanya, ini kemarin waktu saya gereja, itu ada satu kata yang benar-benar membuat saya itu penasaran. Itu gereja bilang, pendetanya bilang, pengkhotbahnya bilang itu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Loh, kok kenapa seperti itu? Itu akhirnya pendeta yang berkhotbah waktu komsel, dia bilang ya memang Kristen seperti itu Pak harusnya, karena Tuhan Yesus sendiri ya dia itu disalibkan, dia mati itu diadili tanpa dasar kesalahan apapun.
Jadi dia menebus dosa-dosa kita. Makanya di dalam Kristen itu mengampuni itu paling utama. Oh, saya ngerti nggak ngerti ya, tetap oke lah, saya bisa terima. Gitu. Oh ternyata Kristen itu seperti itu. Akhirnya udah selesai, saya kembali ke rumah, saya pinjam Alkitab sama teman saya. Saya pinjam ya, saya bawa pulang. Apaan? Ya untuk baca-baca aja di rumah. Gitu. Ini saya pinjam, saya bawa ke rumah, saya baca lah. Nah, saya baca, kemudian istri saya lihat, kau baca apaan? Enggak, sebenarnya saya baca buku cerita. Ketika dia lihat, ini kan Alkitab, dia bilang, ya nggak tahu lah sebenarnya apaan gitu. Itu karena ini ceritanya ini sejarah gitu kan. Itu ini banyak cerita-cerita sejarah, mulai dari kejadian bumi apa segala macam gitu. Ya udah, saya pun baca, dia lihat. Gitu. Nah, memang ceritanya seperti itu, ini ya sudah. Cuma saya buka lagi tuh, saya cari kata-kata yang pendeta waktu hari Minggu itu bilang. Ini apa maksudnya? Itu saya masih tetap penasaran kata-kata itu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuh ini maksudnya bagaimana? Karena selama ini di dalam Islam itu saya tidak menemukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tidak ada ustadz atau kiai atau guru ngaji itu yang mengajarkan kita kasihilah musuhmu. Doain orang-orang yang menganiaya kamu itu doain. Gitu. Justru yang saya dapatkan itu ya sesama teman atau apa. Ya udah kalau memang kayak gitu, udah hajar aja. Wah, pokoknya gigi ganti gigi. Gitu. Nah, justru ini kok kebalikannya gitu. Nah, saya penasaran ya sudah, ya kan? Saya nggak dapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya ya sudah, saya tidur. Nah, setelah tidur saya bangun biasa kalau malam itu kadang-kadang saya suka sholat malam dulu itu. Nah, ketika saya selesai sholat malam, saya sholat tahajud. Nah, selesai saya sholat tahajud, justru malah yang saya buka itu bukan Al-Quran. Yang saya buka itu justru Alkitab. Nah, ketika saya buka Alkitab itu saya tersempat, hati saya itu tanya loh, kok saya buka Alkitab bukan buka Al-Quran? Padahal saya habis sholat. Akhirnya entah gimana, saya tetap buka. Nah saya cari kata-kata itu dan pas benar ketika saya buka itu saya lihat benar. Saya lihat benar, itu ternyata di dalam Matius 5 ayat 44. Itu di situ kan ditulis, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dalam pola pikir saya, di sini ada tulisan, tetapi aku berkata kepadamu. Loh, aku ini A-nya itu huruf besar. Berarti sebenarnya yang ngomong ini adalah Tuhan. Karena seperti di dalam Islam sendiri, kalau Allah itu, A itu pasti huruf besar. Allah berfirman. Gitu. Tapi di sini aku berkata kepadamu, ini berarti Tuhan yang menyuruh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini berarti Tuhannya yang nyuruh. Cuma Tuhannya itu siapa? Allah itu kalau saya perhatikan itu tidak ada. Allah belum pernah berbicara seperti ini. Nah ini aku berkata kepadamu. Gitu loh. Saya bilang, ini Tuhannya ini Tuhan yang mana? Itu akhirnya saya penasaran. Terus saya mikir, saya tanda tanya, gitu kan? Baru setelah saya renungkan benar-benar itu karena dalam situasi yang saya selesai sholat tahajud ya, sholat malam. Jadi benar-benar situasi pada malam itu sunyi. Istri saya juga biasanya ikut, ini nggak ikut sholat, dia tidur dengan nyenyaknya.
Ketika saya renungkan terus, ini maksudnya apa gitu, ke Tuhan sendiri yang ngomong kasihilah musuhmu. Berarti dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, tiba-tiba pada saat itu, ya, itu ada orang yang ngomong sama saya. Ini bukan saya kan pada saat itu saya dalam kondisi yang saya tidak tidur, tapi saya justru merenungkan kata-kata ini. Saya merenungkan kata-kata ini, gitu, di dalam Matius 4:4 itu. Tiba-tiba di depan saya itu, coba deh kamu perhatikan. Memang kamu pikir saya ini punya dosa apa? Saya ini punya kesalahan apa? Loh, memangnya kenapa? Iya, saya nggak punya salah apa-apa, tapi saya dicambuk, tapi saya disalibkan, bahkan sampai saya ditusuk. Saya punya dosa apa? Saya punya salah apa sama mereka? Saya pada saat itu saya nggak tahu, saya nggak ngerti orang ini siapa. Gitu. Coba kamu lihat tangan saya. Begitu pas saya lihat memang bolong. Nah, ketika itu baru entah bagaimana saya langsung sujud tersungkur. Saya bilang, ya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya bilang. Karena selama ini yang saya lakukan itu ternyata jauh berbeda. Itu. Nah, langsung begitu pas ini nggak taunya saya sujud tersungkur itu karena ngelihat tangan yang bolong itu. Langsung sampai subuh istri saya ngebangunin saya. Gitu. Bangun sholat subuh. Begitu pas saya lihat, itu yang tadi siapa? Siapa? Kata istri. Nah, tadi ada orang di depan saya ngomong, kemudian dia cerita, kemudian dia ngasih tahu tangannya yang bolong. Enggak ada siapa-siapa. Dicek pintu rumah semuanya dalam keadaan terkunci. Itu. Akhirnya udah sholat subuh. Nah, kata istri saya, jam apa? Enggak usah, kamu duluan aja deh. Kalau saya agak pusing, bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, jadi saya sholat duluan. Nah, baru saya ambil wudhu. Begitu saya ambil wudhu, saya gelar sajadah. Saya langsung duduk. Saya langsung merenungkan kata-kata orang yang di depan saya tadi itu. Coba kamu lihat aku punya salah apa? Aku dicambuk, aku disalibkan. Coba kamu lihat tangan aku. Itu siapa sebenarnya? Saya bilang. Nah, akhirnya yang tadinya saya mau sholat, itu saya merenungkan itu, saya nggak jadi sholat. Saya tidak sholat pada saat itu. Langsung saya ganti baju. Kemudian saya berangkat pergi. Nah, istri saya juga bahwa saya ini kerja. Karena saat itu hari kerja. Itu. Nah, selesai itu saya nggak tahu saya arahnya kemana. Tiba-tiba saya itu ngelangkah, kemudian saya bertemu sama orang, bilang, Pak, saya mau dibaptis dong. Bapak siapa? Nggak tahu nih, saya bilang gitu. Akhirnya udah, akhirnya saya cari pendeta pada saat itu. Nah, akhirnya saya ketemu teman kenal, kemudian ya udah diarahkan saya sama pendeta. Akhirnya saya dibaptis. Akhirnya si pendeta yang menerima saya pun agak ragu sebenarnya. Kamu nggak salah. Kamu dari Muslim mau jadi Kristen. Gitu. Enggak Pak, saya bilang. Karena saya pengen tahu itu yang datang. Kayaknya saya cerita sama pendeta tersebut. Nah, setelah itu bukannya apa-apa. Karena nggak gampang loh jadi orang Kristen. Saya pikir lagi, tapi bagaimana ya? Akhirnya ya udah, saya putuskan pada saat itu saya minta dibaptis. Dibaptislah saya.
Saya dibaptis tempo hari itu hari Jumat di salah satu gereja di daerah Serpong. Nah, selesai dibaptis itu baru saya tuh ngerasa emang benar-benar kayaknya pikiran saya itu plong ya, terbuka. Kemudian hati saya juga kayaknya tuh kok lega, enak, kok kayak nggak ada beban gitu. Gitu. Akhirnya udah selesai dibaptis, saya pulang kembali ke rumah. Nah, selesai di rumah tuh saya yang biasanya di rumah itu ya suaranya agak keras ya, tuh saya jadi pelan gitu kan. Akhirnya begitu pas ini saya bicara sama istri saya, itu saya ngomong, istri saya juga kaget. Akhirnya keluarga semua tahu. Akhirnya dipisah karena takut istri saya nanti masuk Kristen. Akhirnya ya udah, jadi istri saya ini dibawa sama mertua, kemudian saya tinggal sendiri pada saat itu. Akhirnya ya udah, kalau memang seperti itu ya udah, ini saya pindah dari dulu saya tinggal dekat rumah mertua di Ciputat. Akhirnya saya pindah ke daerah Pamulang. Nah, di sana itu saya bergereja. Nah, setiap kali saya bergereja sendiri itu saya selalu siapkan tempat duduk. Maksud saya itu untuk istri dan anak saya. Nah, saya tetap bekerja. Nah, kemudian ketika saya bekerja, akhirnya saya dipanggil dan saya di PHK. Saya dipecat secara tidak hormat karena memang catatan yang ada itu katanya saya coba presentasi. Saya tidak mempresentasikan siapa. Saya hanya ada beberapa teman memang itu mereka dalam kesusahan karena butuh uang susu anaknya atau apa. Jadi saya bilang ya udah, kalau emang kayak gitu, saya juga nggak punya apa-apa. Akhirnya saya ajak dia berdoa. Cuma saya bilang, tapi maaf ya, saya berdoanya menurut agama dan keyakinan saya yang baru. Udah nggak apa-apa, Anda silakan aja. Ini kita berdoa lah secara Kristen. Nah, secara Kristen saya berdoa. Selepas saya berdoa, saya bilang sama anggota saya ini, bilang udah, pokoknya kamu nggak usah inget-inget lagi ya, kebutuhan kamu apa, kesulitan kamu apa, serahkan sama Tuhan. Saya bilang sama dia, jadi kalau sudah diserahkan sama Tuhan saya, kamu nggak usah inget-inget lagi, biar itu jadi urusan Tuhan saya. Saya bilang, oke siap. Udah, akhirnya bekerja sampai dari pagi, kemudian sampai sore dia kembali balik lagi. Dan maaf, kenapa? Ya, kok sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda, sebentar lagi pulang. Saya bilang, itu berarti kamu masih nyimpen kesusahan dunia kamu. Saya bilang, kan tadi saya udah bilang, kalau saya sudah berdoa, saya serahkan sama Tuhan saya, sama Tuhan Yesus, ya kamu gak usah ingat-ingat lagi. Nanti urusan Tuhan yang perkara-perkara kamu, kesusahan kamu itu, nanti Tuhan saya yang selesaikan. Saya juga gak ngerti, saya bilang. Makanya, ya udah. Nah, ketika akan pulang, ketika detik-detik mau pulang, itu tiba-tiba ada satu karyawan kantor, ya, itu saya juga nggak kenal sama dia, tiba-tiba, Pak, Bapak komandan di sini ya? Iya. Oh ya, ini Pak, kebetulan saya ada rezeki gitu. Ini saya, ini untuk Bapak, terserah Bapak mau pakai untuk apa. Penting ini rezeki dari saya untuk Bapak. Oh ya udah, terima kasih Pak, saya bilang begitu. Nah, cuma saya tahu ini bukan rezeki untuk saya, tapi ini rezeki untuk teman saya itu. Akhirnya saya panggil dia, bilang, nih jawaban dari Tuhan saya. Saya kasih amplop yang tadi dikasih orang ke saya itu, saya kasih ke dia, ke teman saya itu. Coba buka, cukup nggak untuk kebutuhan kamu? Saya bilang gitu. Begitu pas dihitung, dicek, Pak, benar Pak, pas Pak, cukup Pak, ini untuk kebutuhan saya. Dia bilang gitu. Ya udah, kalau mau kayak gitu pakailah. Benar nih Pak untuk saya.
Iya, tadi itu ada utusan Tuhan ngasih ke saya. Itu saya yakin itu untuk kamu, bukan untuk saya. Kayaknya ya udah, dia pulang, dia pakai. Nah, besok-besoknya itu dia ketemu sama saya. Dia pengen minta diajarin. Ya, saya ajarin lah. Kalau saya itu berdoa, saya berdoa itu bukan alhamdulillah ya Rabbi, bukan seperti itu sekarang. Saya berdoa menurut hati saya dan saya ngomong apa yang saya ngerti. Seperti tadi kita berdoa, Tuhan, eh, saya bawa teman saya dan dia punya kebutuhan ini Tuhan, kami tidak mampu untuk menangani, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan atur semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan perkara-perkara teman saya ini. Amin. Saya kan berdoa cuma seperti itu. Ya Pak, saya pengen Pak bisa berdoa kayak gitu Pak. Ya udah, setiap kali kamu sholat, kamu berdoa, tapi dengan bahasa yang kamu ngerti. Saya bilang, kalau kamu berdoa, tapi pakai bahasa yang kamu nggak ngerti, gimana kamu bisa tahu apa yang didoain? Tapi kalau kamu berdoa dengan bahasa yang kamu ngerti, kamu kan tahu. Saya yakin Tuhan itu dia maha sempurna. Dia ngerti segala macam bahasa, dia ngerti. Bahkan kita nggak ngomong aja dia ngerti kok, saya bilang. Gitu. Nah kalau kita pakai bahasa orang lain, kita nggak ngerti. Kita sama aja bohong, apa kita ngomong. Itu kecuali kalau kita ngomong, kita ngerti, nah kita tahu apa maksud dan tujuannya. Iya Pak, ya Pak. Nah, kemudian ya itu, karena mungkin saya disangkanya saya menginjuri orang tersebut, jadi takutnya nanti kristenisasi, ini saya di PHK. Ini sudah, saya keluar dari kantor itu, kemudian saya sendiri, saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, istri saya sudah diambil, itu saya sudah dipisah dari istri saya dipisah dari anak saya, sekarang saya dipisah juga dari pekerjaan saya udah nggak mampu, saya udah nggak punya apa-apa Tuhan, istri nggak ada, anak nggak ada, pekerjaan juga nggak ada, saya hanya mengandalkan Tuhan, itu. Akhirnya udah saya bergereja di daerah Pamulang tempo hari. Saya bergaul dengan teman-teman saya yang ada di Pamulang. Itu di gereja itu akhirnya sehari-hari udah saya bilang saya tetap hanya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya dapat beberapa pekerjaan, kemudian keluar lagi. Nah sampai saat ini sampai saya diterima lagi, sampai sebelum saya diterima lagi, ada satu mujizat Tuhan yang sangat-sangat itu tidak bisa saya lupakan. Ketika saya dipisah sama istri saya, kemudian anak saya juga dipisah, kemudian pekerjaan juga saya nggak punya. Saya kalau gereja itu kan ada 2 kursi yang saya kosongin, itu selalu saya taruh Alkitab dan saya selalu taruh tas kecil saya, tas pinggang. Nah kalau ada yang tanya, Pak ini kosong, orangnya ada dalam perjalanan. Saya bilang seperti itu. Nah, setiap kali ada yang tanya, Pak ini kosong, ada Bu orangnya dalam perjalanan. Gitu. Nah, akhirnya ya sudah, istri saya saya cuma berdoa ini untuk istri saya dan ini untuk anak saya, 2 kursi itu. Nah suatu saat saya memang sudah nggak sanggup lagi untuk hidup sendiri. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong carikan pendamping untuk saya, karena saya nggak mau nanti jadi fitnah kalau saya dekat dengan teman yang ini, saya dekat dengan teman yang itu. Saya nanti nggak mau jadi fitnah Tuhan. Saya pengen jodoh yang dari Tuhan. Jadi saya berpuasa. Nah, ketika saya berpuasa itu, saya ambil puasa waktu itu 3 hari. Hari pertama saya belum dapat jawaban, hari kedua saya belum dapat jawaban. Nah, hari ketiga itu selesai saya di gereja itu, kalau hari Jumat malam itu ada KKR. Itu salah satu di gereja gede di Pamulang. Nah, itu ada KKR. Nah, ini pas puasa hari ketiga. Ketika saya masuk ke gereja, saya cuma berdoa, saya cuma tagih Tuhan ini hari ketiga loh. Kok sampai sekarang Tuhan nggak kasih-kasih? Kalau memang Tuhan nggak kasih, ya nggak apa-apa. Saya akan tetap lanjutkan saya puasa sampai Tuhan kasih. Sampai Tuhan kirim. Siapa pendamping hidup saya?
karena terus terang saya nggak sanggup Tuhan untuk sendiri. Saya butuh teman untuk untuk ngobrol, saya butuh teman untuk share supaya saya tidak jadi fitnah. Karena anggapan orang-orang nanti kalau saya bergaul dengan teman perempuan siapa, nanti ada kata-kata yang lain. Saya nggak mau timbul fitnah Tuhan. Yaitu, udah, saya langsung ikutin puji-pujian. Ketika WL bilang, ucapkan Tuhan Yesus memberkati untuk samping kiri kanan Anda, depan belakang Anda. Nah, ini udah, saya mengucapkan ke depan saya, Ibu Tuhan memberkati ya, Pak Tuhan memberkati ya, samping kiri juga, belakang juga. Nah, ketika kanan itu saya lihat kebetulan masih kosong. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba muka saya ini kok kayak kalau sekarang tuh kayak di toilet gitu untuk ke belakang. Begitu pas saya lihat kan ke belakang, saya tuh, kok itu kayak istri saya. Saya cuma mikir, Tuhan, jadi Tuhan kirim ini. Jadi istri saya ini sebenarnya pendamping hidup saya Tuhan. Gitu. Begitu saya penasaran, saya tengok lagi, iya istri saya. Gitu. Padahal kami ini udah terpisah selama 7 bulan. Tapi ya udah saya bilang Tuhan terima kasih kalau memang Tuhan kirim dan ini Tuhan, saya yakin percaya Tuhan Yesus. Gitu. Akhirnya ya sudah begitu pasti. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia juga langsung tetap, apa di sini? Iya saya di sini. Kamu masih apa? Diantar. Dia cari katanya ada yang antar. Bapak-bapak udah agak tua. Tapi dia cari nggak ada. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kamu ikutin aja. Oh ya udah. Gitu. Ya sama seperti saya juga bingung dan kaget karena memang tidak ada semua latar belakang Muslim ya. Itu ya udah kamu ikutin aja ini apa ini. Itu akhirnya yang di depan juga itu ya puji Tuhan saya kenal sama pemusik, kemudian sama WL-nya. Itu ngelihat begitu saya ketemu sama istri saya kan secara nggak langsung karena saya saking senangnya atau gimana, itu saya peluk, saya cium kening istri saya, yang di depan itu bengong diem, padahal ya maaf lagi nyanyikan lagu-lagu pujian ya. Itu akhirnya begitu saya udah ini, saya bilang udah pun kita duduk dulu. Duduk saya langsung bangun lagi, baru si WL itu langsung ayo kita sorak-sorai untuk Tuhan Yesus ya. Ini udah kita tepuk tangan apa segala macam. Akhirnya ya sudah selesai, kita ikuti prosesi ibadah. Nah, selesai ibadah, baru saya tanya sama istri saya, kamu sendiri ke sini? Oh enggak, tadi diantar. Nanti deh aku cerita gitu kan. Itu. Nah, teman-teman saya pun yang komen musiknya itu, Pak Sem, ini siapa? Iya, ini istri saya. Tuh, Ibu, ya dia kan masih pakai jilbab ya. Gitu. Ibu, iya saya muslim. Ini ya sudah. Udah itu pas sudah selesai, udah kita ngobrol, akhirnya baru dia cerita ternyata istri saya ini dia tadinya bekerja di BSD itu di mall. Nah biasanya dia pulang itu dia pulang naik bus. Biasanya dia kalau pulang itu naik bus Agra. Nah dari BSD kemudian turun di Organon itu di daerah veteran ya, Tanah Kusir. Itu dia turun di situ karena biasanya bus itu kalau mau ke Kampung Rambutan itu dia dari BSD masuk tol kemudian keluar di veteran itu kemudian masuk tol lagi. Nah dia turun biasanya begitu. Cuma entah kenapa pada hari itu dia justru nggak naik bus, dia malah naik angkot. Dia nyetopin angkot dong. Udah dia naik angkot, begitu dia di dalam angkot dia bilang, saya kok bingung loh, saya naik mobil kecil itu. Cuma dia mikir lagi, nggak apa-apa deh, nanti saya tinggal nyambung lagi ke arah rumah. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba katanya dia itu ngomong, bang kiri. Ya udah dia bayar, kemudian dia turun. Nah, dia bingung, kok saya ada di daerah ini daerah mana? Padahal dia nggak pernah ke situ gitu. Nah pada saat itu ada bapak-bapak ya sedikit tua lah gitu. Itu dia bilang, ya udah neng ikut saya aja. Mana? Enggak, saya ada kejutan sama kamu gitu. Ini udah begitu pas dia ikut kok ini tempat apa gitu.
di depan itu mungkin asar gitu kan, salam ibu apa kabar, iya iya, istri saya ngangguk-ngangguk aja gitu kan, itu. Nah cuma dia kan karena ada yang bawa, karena ada yang ngajak gitu kan, jadi masuk ya masuk biasa aja. Begitu pas ngeliat saya, oh ini papa di sini ya, ini di situlah kita ketemu. Nah begitu pas dilihat memang dia itu nggak diajak siapa-siapa gitu. Cuma ya itulah, saya yakin dan percaya bahwa itu Roh Kudus yang tuntun dia dari tempat kerjaannya, kemudian bisa bertemu saya kembali di gereja itu. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya kasih tahu pendeta saya bahwa ini istri saya, dan ini kita bergereja bersama-sama di daerah Pamulang itu. Nah belum begitu lama saya sudah senang, istri saya balik, kita kembali rukun, kita kembali bersatu lagi gitu. Nah ternyata istri saya ini dicariin sama keluarganya. Nah begitu pas keluarganya nyariin, dia takutnya itu nanti istri saya itu jadi Kristen lagi seperti saya gitu. Akhirnya saya dicari-cari, kebetulan saya ditelepon sama omnya dia. Begitu saya ditelepon sama omnya dia, minta ketemuan di luar, saya bilang enggak om, kalau mau ketemu saya di rumah aja. Saya nggak biasa ketemu orang di tempat lain. Kalau memang om mau ketemu saya, silakan om ke rumah saya aja. Rumahmu di mana? Saya udah keliling-keliling, saya nggak ketemu rumah kamu. Sekarang om ada di mana? Bilang saya di depan jalan ada pom bensin. Ya udah saya ke situ om. Gitu. Udah. Saya sebelum melangkah, saya sempat takut, aduh, ini omnya dia kan dari angkatan ya, itu dari tentara. Nanti saya kalau ketemu dia, kondisi gimana ini? Gitu. Cuma nggak, kalau polisi cuma bilang, udah kamu tungguin aja, udah nggak apa-apa, kok tenang aja. Ya udahlah, saya percaya. Akhirnya saya temuin, begitu pas ketemu, siang om, siang tante, hanya, ya rumahmu di mana? Itu di sebelah situ. Begitu pas saya ajak ke rumah ini kan udah lingkungan itu dia sudah lewatin berulang kali, tapi dia nggak lihat itu rumah. Tapi dia perhatikan lagi, iya kok. Dia bicara sama istrinya, benar mas, saya sudah kelilingin tempat ini, tapi nggak kelihatan ada rumah di sini. Tapi kok nggak kelihatan anaknya tinggal di sini gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya, oh terima kasih Tuhan, kalau sampai ketemu mungkin saya akan habis. Saya bilang seperti itu. Akhirnya ya sudah. Nah si istrinya ini bilang, ini kayaknya daerah sini saya kenal deh, ini Ampera ya, dia bilang. Bukan tante, ini bukan Ampera, ini daerah Kocis, saya bilang gitu. Ini masih masuk Pamulang, kalau Ampera kan adanya di Muncul sebelah sana. Loh kok kamu tahu? Iya, saudara saya ada di sana, saya bilang. Saudara kamu ada di sana, siapa namanya? Ya, saya sebutin lah, keluarga saya itu. Kebetulan yang tinggal di Ampera itu kakak dari mama saya. Saya nyebutnya Uwa. Saya bilang sama dia, namanya Wakasi, kemudian anaknya, terus semua saya sebutin. Kamu anak siapa? Saya anak Haji Edi, saya bilang. Serius? Iya, saya bilang gitu. Nah terus mamamu siapa? Saya sebutin mama saya, kemudian adik saya, kakak saya, semua saya sebutin. Nah dia langsung bilang sama suaminya, ini ponakan saya. Hah? Serius man? Dia kenal semua, sama uang yang dimuncul juga dia kenal. Langsung begitu mau bicara sama papa saya, tapi nggak tahu dia angkat apa enggak. Dia bilang gitu. Ya udah coba. Saya telepon, ya puji Tuhan. Yang ngangkat itu mama saya. Gitu. Ini ngomong aja, bilang saya nggak mau ngomong. Kayaknya ya udah dia ngomong ini, gua ternyata benar. Ya udah. Kayaknya si omnya itu bingung. Loh, kamu tahu nggak tujuan saya kesini apa? Tujuan saya nyari kamu itu apa? Saya nggak bicara, tiba-tiba langsung ngomong. Saya yakin dan percaya itu Roh Kudus. Dia bilang, dalam keyakinan saya yang sekarang om,
semenjak saya jadi Kristen. Saya yakin dan percaya orang yang datang ke rumah saya itu pasti bawa berkat untuk saya. Saya bilang seperti itu, orang yang datang ke rumah saya pasti bawa berkat untuk saya. Karena pasti ada damai sukacita untuk saya. Karena saya dikunjungi sama orang. Tapi omnya itu bilang, bukan. Saya datang ke sini nyari kamu, itu cuma ada dua pilihan. Kamu masuk rumah sakit, atau kamu mati di tangan saya. Karena kamu sudah ajak perangkat saya masuk Kristen. Wah, langsung pikiran manusiawi saya itu, aduh Tuhan, gimana ini kalau gitu. Ya, entah kenapa si omnya itu bilang, cuma saya nggak ngerti kenapa kok akhirnya kamu ini ternyata ponakan dari tante saya, dari tantenya istri saya itu. Kayaknya tanpa pikir panjang dia telepon lah si omnya itu ke orang tuanya dari istri saya. Itu, Pak, saya udah ketemu anaknya, saya juga udah ketemu rumahnya, tapi maaf, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Terus rencananya gimana? Kalau saya yakin nanti itu semua udah mereka susun rencana yang rapi untuk ya minimal saya masuk rumah sakit pada saat itu kalau saya mati. Itu. Iya. Ternyata si Roman ini ponakannya si ini si tante nih gimana? Hah? Serius? Iya Pak. Dia sebutin buahnya yang muncul, kemudian dia sebutin keluarganya. Ya itu keluarga istri saya, dia bilang begitu. Ya udah sekarang gini aja Pak. Ya kesalahan si Roman, ya nanti saya jelasin lah ke Bapak. Gitu. Nanti saya mau tanggung jawab kesalahan ini. Saya yakin dia nggak akan kenapa-napa. Dalam hati saya selalu teriak puji Tuhan. Sebelum orang yang mematiin saya ternyata dia yang belain saya untuk saya bisa diterima sama keluarga istri saya. Tuhan terima kasih Tuhan. Gitu ya akhirnya yang tadinya rencana om dari istri saya ini mau matiin saya, akhirnya istrinya malah disuruh ajak istri dari omnya itu malah disuruh ngajak istri saya keluar. Kemudian dia pulang itu dia bawa beras, dia bawa minyak, dia bawa pokoknya kebutuhan kami sehari-hari itu dibeli semua sama dia. Itu sampai si omnya itu geleng-geleng, dia bilang, iya ya, apa yang lu bilang tadi itu benar ya. Kenapa om? Iya, lu keyakinan agama lu sekarang bilang tadi karena orang yang kesini itu pasti bawa berkat untuk lu ya. Iya om, saya yakin om itu memang benar om. Iya, ternyata memang benar tuh, lihatin aja ada lu beli barang-barang apa di kebutuhan itu. Aduh ya om, maaf ya om ya, saya menyusahkan nih. Kata saya, udah nggak apa-apa, ini nggak seberapa kok. Bilang gitu, ini udah selesai semua, dia pamit pulang. Ya udah, nanti kamu pulang aja ke rumah nggak apa-apa, nanti ada saya. Kata omnya begitu. Ya udah om, makasih om ya. Ya om kalau mau main aja di sini nggak apa-apa. Saya bilang. Ya udah tahu kok. Ya udah. Nah itu mujizat yang kedua yang saya terima. Satu, istri saya dikembalikan. Kedua, keluarga dari istri saya dipulihkan lagi. Gitu. Orang yang mematiin saya ternyata Tuhan putar balik. Gitu. Ternyata istrinya itu tante saya. Padahal dulu itu tinggalnya itu berdekatan, saya nggak tahu bahwa itu tante saya. Jadi saya tinggal di rumah mertua. Nah istri saya itu tinggal itu di depan rumah mertua saya. Saya nggak tahu sama sekali bahwa itu sebenarnya tante saya. Gitu. Jadi masih ada keturunan dari kakek saya, nenek saya. Gitu. Nah, dari itu baru saya tahu bilang hebat Tuhan. Orang yang mau matiin saya ternyata malah justru beliin saya macam-macam, gitu kan. Ternyata Tuhan pulihkan juga yang tadinya saya nggak tahu itu siapa, padahal berdekatan. Ternyata tante saya. Akhirnya ya udah itu berjalan. Nah kemudian selang beberapa waktu
karena saya sudah di blacklist dari keluarga besar yang ada di Bekasi, dari keluarga saya sendiri pribadi. Saya bilang, aduh Tuhan, saya cuma berdoa Tuhan, keluarga istri saya sudah bisa menerima saya lagi, karena jaminan dari omnya itu. Saya bilang, ya saya sangat bersyukur sekali. Itu, akhirnya ya udah, saya tinggal berdoa, saya bilang ke Tuhan, gimana caranya Tuhan, saya ketemu keluarga saya lagi. Gitu. Nah, pada suatu hari saya ketemu sama teman yang dulu di Coca-Cola. Itu dia bilang katanya, lu udah main ke pulau lu belum? Belum, gua nggak kesana-sana. Padahal dalam hati saya, kalau saya kesana habis saya marah-marahin gitu. Nggak perlu kenapa emang. Tuh ponakan lu tuh tabrak ini katanya tabrak taksi. Terus koma tuh udah 3 bulan nggak pulih-pulih gitu. Maksudnya nggak sadar-sadar. Mainlah ke rumah uak saya tersebut di daerah Muncul di Ampera, itu komplek Hankam. Saya ketemu sama uak saya, sampai uak saya nangis, kamu ini kemana? Nggak pernah kelihatan, nggak pernah nongol. Ya uak, saya minta maaf. Dalam hati saya takut kalau kesini bukannya apa-apa, saya takut dimatiin. Itu aja. Itu. Akhirnya ya udah, kamu ya udah kalau emang kayak gitu, saya cuma kasih tahu doang. Ternyata ponakanmu itu memang di rumah sakit, dia koma, nggak sadarkan diri udah 3 bulan. Terus gimana ya Pak, nanti kalau saya kesana nanti saya nggak diterima sama mama saya nggak diterima sama papa saya. Nanti yang ada bukannya bikin seneng malah jadi ribut semua keluarga. Ya itu salah kamu. Ya udah Wak, saya minta maaf. Tapi jujur, kalau saya pribadi sendiri, saya juga mungkin nggak akan seperti ini Wak. Tapi kalau memang udah Tuhan kehendaki, saya mau bagaimana lagi? Wah, Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus Wak. Kalau memang Tuhan udah memanggil saya untuk jadi pengikutnya, ya saya mau bilang apa lagi? Gitu. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Jadi mau nggak mau ya saya harus tunduk dan patuh dan taat sama perintah-perintah Tuhan saya yang sekarang. Karena yang sekarang itu nyata, bukan seperti yang dulu. Kalau dulu saya nggak tahu Tuhan saya itu bentuknya kayak gimana. Tuhan saya itu dulu berwujud, tapi katanya berwujud, tapi wujudnya itu saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya yang sekarang, saya ngomong, saya minta petunjuk, dia pasti akan hadir. Dia pasti temuin saya. Kalau saya dalam keadaan kesusahan apa segala macam, saya yakin dan percaya dia datang untuk menundukkan hati saya. Pak. Saya bilang begitu, lu ada aja mana mungkin sih. Bilang, Pak, kalau kita nemuin Tuhan, mungkin itu kita nggak akan sanggup. Tapi kalau Tuhan mau nemuin kita, nggak akan ada yang bisa ngalahin Pak. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, dia bilang ya udahlah terserah lah. Itu kalau udah memang itu kemauan kamu ya silakan. Ya emang Wak, karena kan di dalam Al-Quran kan ada tulisannya, saya bilang lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untukmu ya agamamu. Gitu. Jadi ya udah kalau memang kayak gitu, saya cuma hanya sekedar bercerita aja, saya cuma kasih tahu bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain Wak, kecuali saya ngikut Yesus. Karena kenapa? Saya yakin dialah Tuhan yang sempurna, karena saya bisa ngerasakan, saya bisa ngelihat secara langsung itu bagaimana perbuatan-perbuatannya, terus mukjizat yang sudah saya alami, saya bisa ketemu lagi sama istri saya, sudah dipisah 7 bulan tempo hari gitu. Kayaknya saya bisa ketemu lagi dan keluarga juga udah dipulihkan, tinggal keluarga saya yang belum. Ya udah tengokin sana tuh ponakanmu tuh, kata saya gitu. Ya udah Wak, nanti deh saya bilang. Akhirnya saya pamit pulang. Nah malamnya saya bicara sama istri saya, gimana ya Bun, kita kesana Bun, nanti kita kesana bikin ribut, kita nggak kesana juga kasihan, itu ponakan yang saya sayangi. Saya bilang seperti itu. Nah kayaknya ya udah, istri saya bilang ya udah Pak, kita berdoa aja, saya yakin kok nanti pasti ada jalan keluar, terserah Tuhan nanti mau bagaimana. Kayaknya sudah, berdoalah kita semalaman, saya dan istri saya, kita sepakat, saya berdoa.
itu berdoa terus minta kesembuhan ponakan saya itu. Itu saya sampai pagi, sampai menjelang subuh. Nah, saya selesai doa, tiba-tiba pintu rumah saya itu diketuk. Om, begitu pas saya buka, ya mas kenapa? Enggak, ini om saya mau pulang ke Jawa. Ini dadakan, nggak tahu ada apa orang tua. Saya titip motor ya, dia bilang gitu. Saya titip motor ya. Oh iya nggak apa-apa. Itu akhirnya saya bilang sama dia, oh iya mas, boleh nggak motornya saya pakai? Saya bilang, kenapa om? Enggak, saya mau nengokin ponakan saya sakit. Ini katanya sih koma, itu udah 3 bulan di rumah sakit, nggak sadar. Saya mau nengokin, boleh nggak? Oh pakai aja, kata orang itu. Kata, pakai aja om, nggak apa-apa kok. Itu ya untungnya, alhamdulillah dia bilang, bensinnya baru saya isi kok, itu penuh. Kalau cuma dari sini ke Bekasi mah lebih lah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Oh iya om, ini sekalian uang tanda terima kasih, saya bisa nitip motor. Oh nggak apa-apa mas, nggak usah. Nah, ini kan saya boleh dikasih pinjam aja untuk Bekasi, saya udah untung juga. Nggak usah, udah nggak apa-apa. Takutnya nanti di jalan kempes atau gimana, ya kan om juga butuh biaya juga. Pikir, iya juga sih. Ya udah mas, nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa, makasih om ya. Saya boleh titip motor. Saya yang terima kasih mas, dia bilang. Saya dipinjemin motor jadinya. Gitu. Jadi sudahlah. Uh, Orang itu pergi, saya bicara sama istri saya, udah bun, yuk kita ke Bekasi, tapi kita nggak ke rumah ya, kita langsung ke rumah sakit aja, itu supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya bilang begitu sama istri saya. Ya udah pak, yuk ke Bekasi lah ceritanya saya ke rumah sakit. uh, Begitu saya sampai rumah sakit, saya ketemu resepsionis, cuma resepsionisnya itu sibuk. Setiap kali saya manggil, saya mau tanya sebentar pak, dia telepon terus ya kan, tutup telepon, saya mau tanya lagi sebentar pak, ada telepon bunyi lagi. Jadi seolah-olah saya nggak dikasih kesempatan untuk bicara sama uh, si resepsionis rumah sakit itu saya nggak boleh bicara ini sama, aduh Tuhan, saya pengen ketemu sama ponakan saya ini di mana, kamar berapa, itu. Nah, ketika saya lagi suntuk seperti itu, saya tanya terus sama Tuhan, gimana Tuhan? Saya tanya lagi, saya balik lagi lihat ke resepsionis, saya mau nanya, masih sibuk juga. Hanya udah di meja resepsionis itu saya cuma lihat kiri kanan, katanya, loh kok itu kayak papa saya bilang. Aduh, saya lagi itu mama saya, aduh saya udah di meja resepsionis itu udah saya udah begini aja. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana kalau mereka tahu saya kesini, yang bisa jadi ribut sih, aduh Tuhan gimana? Gitu. Nah, begitu pas udah papa saya, itu satu rombongan itu ada papa saya, mama saya, kakak saya, terus kakak ipar saya, gitu. Nah nggak tahu itu ternyata tiba-tiba ponakan saya itu justru dia yang melihat saya. Itu Om Roman, Om, waduh dalam hati saya pakai ngeliat lagi. Nah, ini ya udah, ya loh, katanya kamu sakit. Ya Om, makasih Om ya. Om semalam udah datang, Om udah doain aku, dia bilang. Sampai Om mijitin aku sembuh Om sekarang. Serius udah sembuh? Iya Om. Nah akhirnya papa saya juga tanya, emang kamu benar kesini semalam? Enggak Pak, anak ini bilang katanya kamu kesini semalam. Enggak Pak, saya semalam di rumah, sama istri saya di rumah. Saya cuma berdoa minta kesembuhan untuk anak ini. Ya tapi anak ini bilang katanya kamu kesini semalam. Nah, wah langsung saya cuma nggak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba bibir saya itu ngomong, itu Tuhan Yesus Pak yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa. Langsung orang tua, apa itu? Udah, kamu ke rumah aja sekarang. Waduh, sedalam hati saya langsung ke rumah nih, gimana nanti di rumah ada apa nih, jangan saya blok dulu, saya di sana sini kan, gitu. Akhirnya ya sudah, uh, saya ikutin, bilang, udah kamu naik mobil aja bareng-bareng. Enggak Pak, saya bawa motor, kalau saya naik mobil nanti motor saya siapa, itu boleh pinjam sama tetangga, saya bilang gitu. Oh ya udah, kamu naik motor aja, istri kamu ikut mobil aja. Ya bun, gimana bun, istri saya tadinya nggak mau, ponakan saya yang ngajak, udah tante ikut kita aja yuk. Jadi kayaknya udah bun ikutin aja.
nurut. Ini saya ikut ke mobil, cuma saya berjalan ke parkiran motor sampai saya pakai motor mau ke rumah itu, saya cuma mikir, aduh jangan-jangan istri saya diapa-apain di mobil. Dalam hati saya, oh Tuhan tolong. Katanya ya udah, sampailah tiba di rumah bapak saya. Akhirnya uh, bapak saya balik lagi tanya, benar kamu tadi malam nggak ke rumah sakit? Enggak pak, saya di rumah hanya berdoa sama istri saya. Kita ambil doa sepakat semalaman itu. Saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan ponakan saya, karena saya yakin Tuhan Yesus tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Itu saya menyadari dalam doa itu bahwa saya ini nggak punya apa-apa sekarang. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya uang, nggak mungkin saya untuk ke Bekasi ke sini untuk nengokin. Makanya saya berdoa. Gitu. Tiba-tiba tadi pagi itu tetangga mau pulang kampung nitip motor. Saya bilang sama dia, ya udah mas, kalau boleh saya pinjam, saya mau pakai ke Bekasi untuk nengokin ponakan. Gitu. Dia malah seneng, ya udah pakai aja om, nggak apa-apa kok ini. Gitu. Ya, akhirnya dia juga titip uang, katanya menjaga-jaga tuh pas saya dikasih 100.000 untuk jaga-jaga takutnya ban kempes atau gimana. Akhirnya ya sudah. Nah yang semalam datang itu siapa? Soalnya ponakan kamu bilang ini katanya kamu datang ke situ, kamu doain dia, terus kamu pijitin kakinya, dia langsung siuman. Nah begitu dia siuman itu, dia langsung nyariin kamu. Nah dokter, si perawat yang ada di situ juga bingung, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah anak ini bilang, enggak tadi ada om saya kesini kok. Bilang, dia ada om saya kesini. Gitu. Nah saya akhirnya orang tuanya dipanggil ke rumah sakit, kemudian dicek ulang, ternyata keponakan saya itu semuanya normal, nggak ada bekas kenapa-napa. Jadi yang 3 bulan itu semuanya pulih semua, itu semuanya normal seperti semula. Dokternya sampai bingung, ini kok kenapa begini ya bu? Nggak tahu nih pak, katanya kata ponakan kata anak ini katanya semalam omnya datang. Nah itu katanya ya udah, yang penting jadinya dicek semuanya nggak kenapa-napa, makanya diizinkan pulang. Gitu ya. Akhirnya kata papa saya, ya udahlah kalau emang begitu nggak apa-apa, yang penting jadinya keponakan kamu udah sembuh. Jadi ya udah alhamdulillah. Ya udah kalau kayak gitu, yang penting ya kalau memang ada apa-apa ya udah kamu kesini aja. Gitu. Akhirnya ya puji Tuhan, pada saat itu, mulai saat itu saya diterima kembali sama keluarga saya. Itu yang tadinya sudah ibarat kata memecat saya sudah di blacklist dari nama keluarga, sudah dihapus. Kayaknya saya dipulihkan lagi. Gitu. Karena ya itu tadi mukjizat Tuhan. Saya berdoa dari rumah, ternyata Tuhan bekerja, Tuhan pulihkan dan sembuhkan keponakan saya yang sudah 3 bulan di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain karena koma, gara-gara ketabrak taksi. Kayaknya saya dipulihkan kembali dengan keluarga saya. Gitu. Jadi seperti itu kesaksian saya. Banyak mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya alami, yang saya rasakan. Gitu. Dan ternyata bukan hanya saya aja, termasuk orang tua saya sendiri. Kalau ada keluarga yang sakit atau apa, mama saya suka telepon, Roman, ini saudaramu yang di Kerawang sakit ini. Oh, gimana mah? Apa aku harus ikut? Nggak usah, kamu udah di rumah aja, kamu doain aja. Papa sama mama yang ke sana. Ya udah, kita berdoa. Ya puji Tuhan. Begitu udah ke sana, begitu pas papa mama saya pulang sampai rumah, dia telepon. Mau baru sampai nih, habis nengokin, terus gimana mah? Iya, udah orangnya udah sehat, udah kembali, udah sembuh. Ya udah puji Tuhan. Mah iya ya, alhamdulillah. Ya, ya seperti itu akhirnya. Ada damai sukacita yang saya rasakan sama keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Gitu. Jadi inilah kesaksian yang saya bisa sampaikan sama teman-teman. Gitu. Memang memikul salib Yesus itu tidak mudah. Ikut Kristus itu memang tidak mudah, apalagi dari Islam. Karena kenapa? Ya semua itu harus dilepaskan semua. Dan saya yakin dan percaya, saya dipisah dengan istri saya dipisah dengan anak saya, kemudian saya dipisahkan saya dipecat dari pekerjaan saya. Saya yakin dan percaya
Itu semua untuk memurnikan saya. Karena kenapa? Saya yakin dulu kan kita nggak tahu tuh di dalam Islam itu kan banyak roh-roh itu. Makanya dalam Alkitab kan musuh kamu itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh itu loh. Nah, saya yakin setelah semuanya itu dilepaskan, semua dilepaskan, roh-roh itu tidak ada, ya ini semuanya dipulihkan. Jadi memang di dalam Yesus itu ada damai sukacita yang kita dapatkan. Terima kasih, itu aja. Oke, itu dia tadi kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin yang bukan kaleng-kaleng. Dia adalah jebolan dari pondok pesantren yang banyak memahami tentang ajaran agama sebelumnya. Tetapi kemudian dia mengambil satu keputusan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu merupakan hal yang luar biasa, yang sangat dahsyat ketika dia memilih keputusan dalam hidupnya. Ya teman-teman, ada satu firman Tuhan yang saya membagikan kepada kita semua dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian dan firman Tuhan yang kita dengarkan, boleh memberkati kita, iman kita semakin teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita juga terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, supaya banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman selalu dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga teman-teman sudah share. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, bahkan di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Bahkan juga di media sosial teman-teman, agar banyak orang diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita. Seperti kesaksian dari seorang murtadin tadi yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.